Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Kaum muslimin, para ibu, bapak, pada pagi hari ini dengan izin Allah kita berjumpa dalam acara perdana agenda yang pertama, mengadakan kajian dengan tema tafsir. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa setiap pekan hari Jumat pagi. Ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang disebut oleh Nabi dengan sebutan Sayyidul Ayyam, penghulu para hari, dan ini juga disebut dengan hari Id, Yaumul Id, hari raya. Hari Jumat adalah hari raya setelah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sekarang kita sedang berkumpul di sini di hari raya ini untuk sama-sama thalabul ilmi. Semoga di tempat yang penuh berkah, lahan wakaf, gedung wakaf, semua peralatannya wakaf juga nggak Ustaz? Ya, ini nunggu wakaf. Wakaf itu penuh berkah, dan kita sekarang sedang berada di lokasi yang diberkahi Allah Ta'ala insya Allah, dan sedang melakukan sebuah ibadah yang juga penuh dengan keberkahan, yaitu thalabul ilmi. Dan ilmu yang akan kita pelajari pun nanti adalah ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, dan itu jelas ilmu yang penuh dengan keberkahan. Para ibu rahimakumullah, saya mulai mukaddimah kajian kita di pagi hari ini dengan sebuah hadits dari Nabi SAW. Hadis ini sahih. Rasulullah pernah berkata, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Hadis ini cukup panjang, tapi saya putus di kalimat ini karena ini yang penting sekali. Segeralah beramal soleh karena nanti akan tiba suatu masa yang penuh dengan kekacauan, fitan, banyak kekacauan. Kaqita'il lailil mudlim, saking kacaunya seperti malam yang gelap. Kondisi gelap tentu kondisi yang membuat kita bingung mau beraktivitas, mau bergerak karena gelap, tidak kelihatan apa-apa. Mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau mau mendaki, mau menurun, membuat kita bingung. Khawatir nanti kalau bergerak akan tabrak sana, tabrak sini. Itu kondisi gelap begitu. Maka kita butuh, apa yang dibutuhkan dalam keadaan gelap itu? Apa yang dibutuhkan? Karena kita harus terus bergerak. Kita harus terus bergerak, tidak boleh diam selamanya, harus bergerak terus. Kita butuh apa dalam kondisi penerangan? Kita butuh cahaya. Dan salah satu sumber dari cahaya itu adalah al-ilmu, thalabul ilmi. Bisa kita artikan juga dengan thalabun nuri, mencari cahaya. Dan sekarang kita sedang duduk di sini, sedang belajar thalabul ilmi, artinya juga thalabun nuri, mencari cahaya. Dan Al-Quran sendiri itu juga sumber cahaya. Di Quran ada surat namanya surat An-Nur, surat cahaya. Artinya kita sedang mencari cahaya kita seterang-terangnya, sebanyak-banyaknya, agar keadaan gelap tadi menjadi terurai. Walaupun di luar sana gelap, tidak jelas antara hak dengan batil, yang benar dikata salah, yang salah diupayakan seolah-olah benar. Tapi bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang punya cahaya, tentu tidak bingung.
karena sudah punya cahayanya yang bisa menerangi kegelapan tadi. Nah, ini salah satu aktivitas kita di pagi hari ini, dan aktivitas panjenengan dimanapun panjenengan thalabul ilmi adalah dalam rangka mencari cahaya. Dan orang beriman yang berilmu tentu tidak akan pusing dengan keadaan mau segelap apapun, tidak masalah karena kita punya cahaya. Nah, para ibu yang berbahagia, tema kita adalah tafsir. Sebagaimana mestinya saya biasanya selalu menerangkan tentang tema kita ini apa temanya, kemudian kitab yang dipakai apa, siapa penulisnya, biar nanti kajian kita ini berurutan, kemudian jelas sumbernya, panjenengan tidak berprasangka Ustadz itu sebenarnya ngaji kitab apa sih? Nah, ini saya sampaikan kitabnya. Insya Allah mulai hari ini kita akan ngaji bersama kitab tafsir. Saya menggunakan panduan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalau ibu di rumah punya kitabnya bisa dibawa. Berhubung tafsir Ibnu Katsir itu luas sekali, dari juz pertama sampai juz 30 juz banyaknya. Kita nanti akan mengawali dari tafsir surat-surat yang penting-penting dulu, yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya adalah kita mulai nanti dengan tafsir surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Begitu selesai surat Al-Fatihah, kita nanti akan ke juz amma atau juz 30. Sudah ada kitabnya, Bu? Tidak ada. Kemarin di selebaran nggak disampaikan kitabnya. Mengapa saya sampaikan ini? Karena bisa saja ada yang sama, ada majelis taklim yang sama, maksudnya yang sama-sama ngaji tafsir, tapi tidak jelas menggunakan panduan kitab apa. Yang cukup berbahaya malah orang ngaji tafsir tapi hanya mengandalkan Quran terjemahan. Nah, itu tidak baik, karena menafsirkan Quran tidak sama dengan menerjemahkan Quran. Terjemahkan Quran, walaupun sebenarnya menerjemahkan Quran harus berdasarkan tafsir, tidak boleh menerjemahkan Quran hanya per kata atau berdasarkan kamus, itu tidak boleh, harus disesuaikan dengan tafsirnya. Namun kalau hanya membaca terjemahan saja, pasti kita banyak tidak pahamnya daripada pahamnya. Sekarang saya tanya, ibu kalau membaca Quran terjemahan itu langsung paham atau masih mubeng-mubeng? Masih. Ini ada pengurus sound systemnya, siapa Ustaz? Saya ulangi, kalau ibu baca Quran, baca terjemahannya itu langsung paham apa masih muter-muter dulu? Nanti sampai ketemu nggak maknanya? Enggak. Terus biar tahu, gimana caranya biar tahu? Nanya Ustadz. Ya kalau Ustadznya bisa jawab, kalau tidak, ya sama-sama bingung. Yang nanya bingung, yang ditanya juga bingung. Nah, biar kita tidak bingung, dipandu oleh para ulama. Ini kita hadirkan kitab yang ditulis oleh seorang alim, seorang yang ahli, pakar di bidang tafsir, yaitu Imam Ibnu Katsir, yang hidup di abad pertengahan, sekitar abad ke-7 Hijriah. Sekarang abad keberapa, Ibu? Sekarang ini abad keberapa? Kalau Masehi berapa? Abad 21. Kalau Hijriah tahun pinten sekarang? 1400-an. Berarti sekarang abad ke-15. Imam Ibnu Katsir itu hidup sekitar abad ke-7. Berarti ini tafsir yang sudah tua, sekitar 8 abad sebelum kita, sekitar beliau hidup sekitar abad ke-8, berarti sekitar 7 abad sebelum kita. Sudah lama sekali. Dan ini salah satu kitab rujukan yang terbaik di dunia, salah satu yang terbaik di dunia, banyak dipakai di kampus-kampus Islam, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebenarnya ini pelajaran pembahasannya ada di kampus-kampus, Bu. Berarti sekarang jenengan naik kelas nggih. Jadi mahasiswa ini.
Jadi kalau nanti ketemu bahasa-bahasa yang berat, mohon ibu tidak malu bertanya, tidak sungkan bertanya. Karena memang ini tidak diajarkan di tingkat SD, SMP atau SMA. Ini baru di bangku-bangku kuliah. Nggak apa-apa tuh, jenengan naik kelas sedikit. Atau gimana? Tetap turun kelas saja? Iya. Ya, di samping panjenengan diajarkan cara membaca Qur'annya oleh beliau Ustadz Ahmad Tohari, perlahan-lahan kita kaji tafsirnya. Sebelum masuk ke tafsir surat Al-Fatihah, tentu kita bahas dulu pengantar atau semacam muqaddimah, pengantar belajar tafsir. Ini tidak ada papan tulis, jadi ibu mengandalkan ingatan. Ada poin penting langsung dicatat sendiri. Nyambung ya? Ini juga tidak direkam, jadi nanti nggak bisa ngelihat rekamannya. Kenapa kita penting atau perlu belajar pengantarnya dulu sebelum belajar tafsir? Karena kalau tidak diantarkan ke situ, nanti takutnya nggak sampai. Takutnya tidak sampai. Jadi ada pengantarnya dulu. Sebenarnya standar seperti ini di semua disiplin ilmu Islam itu ada pengantarnya. Mau belajar fikih, ada pengantar fikih. Belajar tafsir, ada pengantar tafsir. Belajar apalagi? Belajar hadis, ada pengantarnya. Sebelum nanti belajar hadis, ada pengantar hadis. Namanya mustalah hadis. Belajar fikih, nama pengantarnya usul fikih. Belajar pengantar Quran, namanya ulumul Quran. Ilmu tentang Al-Quran. Sebelum nanti belajar tafsir. Belajar bahasa Arab, ya ada pengantarnya. Belajarlah dulu nahwu dan shoroh. Belajar tajwid, sebelum kita bisa baca Quran, didahului dengan belajar apa? Tajwid. Belajar tahsin, ini cara baca hurufnya begini, ini panjang, ini pendek, ini dengung, ini tidak dengung, ini panjangnya sekian, oh ini harus ditahan dulu, dan seterusnya. Itu namanya pengantar. Nah, sebelum kita belajar tafsir, ada pengantarnya terlebih dahulu. Kita belajar dulu pengantarnya, tidak banyak insya Allah. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak orang yang tiba-tiba masuk ke dalam sebuah disiplin ilmu tanpa diantar. Jadi ibu datang tanpa diantar itu apa kira-kira itu namanya tuh? Ya nyelonong-nyelonong saja, nggak ada yang nganter. Nyelonong-nyelonong. Tiba-tiba gimana? Ya namanya orang nyelonong ya. Kadang paham, kadang nggak paham. Mending kalau paham. Yang sering terjadi justru malah salah paham karena nggak diantarkan. Maksudnya nggak diantarkan gini Bu, dia tidak ngerti daerah situ, tiba-tiba nekat ke situ, hasilnya gimana? Sampai ke alamat nggak? Seringnya gimana? Ya mesti keblasuk-blasuk, tersesat nanti, bingung dia. Maka biar tidak tersesat, kalau kita orang baru yang ingin menuju suatu tempat, butuh apa? Pengantar. Ya diantarkan dulu, nanya dulu ini gimana, kalau mau ke sana lewat mana, ini sampai di sini kemana lagi, dan seterusnya. Itu fungsi dari pengantar, biar nanti tidak kebablasan. Apa ada Ustadz orang yang belajar kebablasan? Banyak Bu, banyak. Nah, hari ini nanti kita akan belajar pelan-pelan. Ketika ketemu poin-poinnya, ibu bisa, saya kira ibu langsung bisa nyarikan contohnya. Contohnya orang belajar fikih, tidak belajar pengantarnya dulu, itu nanti jadi kemana-mana nanti. Jadi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh agama kita. Belajar fikih itu seperti misalnya ada orang yang ngomong kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Nah, padahal kalimat ini kalau dipakai untuk belajar fikih, ini bikin orang jadi, mohon maaf, bahasa kasar saya tadi adalah ini bikin orang jadi tersesat. Duh, kok tersesat Ustadz? Bukannya sumber ilmu kita itu ada di Quran dan hadis? Iya betul, tapi itu untuk para ulama. Bagi kita orang awam, sumber ilmu kita justru dari para ulama, bukan langsung kepada ayat Quran, bukan langsung kepada hadis Nabi. Kenapa begitu? Loh, orang awam itu nggak paham ayat, orang awam tidak paham hadis. Paham nama mboten? Iya. Jadi biar tidak kebablasan di semesta ayat dan hadis, maka harus ada yang ngantarkan ke situ biar tidak kebablasan. Lah siapa yang ngantarkan? Ya para ulama. Para ulama. Kalau dilepas sendirian nanti akan kebingungan sendiri. Nggih napa mboten? Iya. Nah,
Karena untuk paham ayat, paham hadis, untuk jadi ulama butuh perangkat-perangkat yang berat, butuh persyaratan yang luar biasa. Nanti akan kita bahas pelan-pelan. Baik para ibu rahimakumullah, kenapa kita penting belajar pengantar tafsir? Biar nanti tidak salah dalam menafsirkan ayat dan tidak salah dalam memahami ayat, terutama nanti tidak salah pula dalam mengamalkan ayat. Apa ada Ustaz yang salah memahami ayat? Ya ada, dan banyak gitu. Saya kasih contoh. Saya dulu pernah ikut tidak sengaja ikut pengajian tafsir. Judulnya pengajian tafsir. Waktu itu membahas ayat yang berkaitan dengan zakat, Ayatnya di mana? Oh, banyak di Quran ayat yang berkaitan dengan zakat cukup banyak. Biasanya digandeng dengan sholat. Betul nggih? Aqimus sholata wa atuz zakat, biasanya antara zakat dan sholat digandeng. Nah, suatu saat saya ikut pengajian, lah ustadz yang menyampaikan tentang zakat memberikan tafsirnya sendiri, tapi dari pikirannya sendiri, tidak merujuk ke apa tadi? Ke kitab tulisan para ulama, tidak dipandu, tidak diantarkan oleh para ulama. Jadi masuk sendiri ke dalam ayat, akhirnya mikir sendiri, bingung sendiri. Dia mengatakan biar orang tidak susah payah mengeluarkan zakat, biar semua orang bisa mengeluarkan zakat, tidak perlu haul, tidak perlu nisab. Pernah nggak dengar kalimat begini? Tidak perlu haul, tidak perlu nisab. Haul itu apa artinya? Waktu 1 tahun, sudah dimiliki selama 1 tahun. Nisab itu artinya apa? Kadar hartanya sudah memenuhi standar minimal. Berapa minimalnya? Ada sekian, ada standarnya, sekitar 85 gram emas. Nah, ini ada ustadz nyampaikan, biar semua kita bisa mengeluarkan zakat, tidak perlu pakai haul, tidak usah nunggu setahun, maksudnya tidak perlu nunggu hartanya sampai 85 gram emas. Pokoknya sedekah berapapun nanti disebut sebagai zakat. Mau 10.000, mau 5.000, mau 2.000 nanti disebut sebagai zakat. Mau sedekah tiap hari juga disebut zakat. Ini menurut jenengan gimana? Bener apa bener? Ya jelas ini ngawur. Kenapa? Karena belajar ayat itu ada caranya. Kalau ayat berkenaan dengan tema fikih, maka harus dibuka ke kitab fikih, karena para ulama mesti sudah membahasnya. Jadi jangan dipikirkan sendiri, nanti jadi bingung sendiri dan akhirnya salah dan menyesatkan orang banyak. Padahal haul dan nisab itu sudah menjadi kesepakatan para ulama, itu syarat utama untuk orang membayar zakat. Haulnya belum terpenuhi, ya belum wajib zakat. Nisabnya tidak terpenuhi, berarti juga tidak wajib zakat. Nah, ada ketentuannya sendiri. Itu contoh orang belajar tafsir tapi tidak melalui pengantarnya. Baiklah, karena kita menggunakan tafsir Imam Ibnu Katsir, maka pengantarnya saya cuplikkan dari tulisan Imam Ibnu Katsir di Muqaddimah tafsir beliau. Yang pertama, bagaimana cara kita belajar tafsir? Karena ini bukan ucapan manusia, ini adalah firman Tuhan, firman Allah Ta'ala, firman atau ucapan dari penguasa alam semesta. Maka butuh kehati-hatian untuk menafsirkannya. Sekarang saya tanya dulu, ibu ada yang kuliah di hukum? Kuliahnya di hukum ada? Mungkin sarjana hukum, ada enggak Bu? Ada? Oh enggak ada. Saya kasih pembanding ya. Misalnya Indonesia punya pedoman hukum kitab Undang-Undang Dasar 45, terus apa lagi? Ada ininya enggak? Ada undang-undang dasarnya kan? Kalau hukum ada KUHP, ada hukum pidana dan hukum perdata. Itu sumber hukum itu mungkin enggak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para pakar hukum dalam menerjemahkannya dan menafsirkannya. Mungkin apa tidak? Oh, sangat mungkin. Padahal itu tulisan siapa? Siapa yang buat? Undang-undang tadi itu siapa yang bikin? Manusia. Loh, tulisan manusia saja bisa menimbulkan
perbedaan persepsi di kalangan para ahli. Nyambung apa mboten? Loh, kalau orang bukan ahli hukum bicara hukum pantas apa tidak? Enggak pantas. Nanti pasti tidak nyambung, mesti larinya ke sana kemari nanti. Nah, yang ahli hukum saja bisa beda pendapat. Itu maksudnya. Jadi kalau sebelum kita belajar tentang tafsir, kita harus ketahui dulu ini firman Allah, bukan ucapan manusia. Nah, ucapan manusia saja bisa menimbulkan perbedaan persepsi, apalagi firman Allah Ta'ala. Mesti butuh orang yang lebih ahli lagi untuk menafsirkan apa yang Allah ucapkan. Tidak sembarangan kita mencari tafsir. Yang pertama, bagaimana Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat? Yang pertama dengan cara menafsirkan ayat dengan ayat. Menafsirkan ayat dengan ayat. Dicatat dulu aja, kalau nanti belum paham ditanyakan. Menafsirkan ayat dengan ayat. Ayat dengan ayat. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Ayat Quran itu satu dengan yang lain saling menafsirkan. Bisa tempatnya berdekatan, mungkin di ayat setelahnya atau ayat sebelumnya, di surat yang sama, bisa tempatnya berjauhan, berada di surat yang lain, bisa di surat sebelumnya atau di surat yang setelahnya. Jadi ayat Quran itu saling menafsirkan. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis. Menafsirkan ayat dengan hadis. Walaupun tidak semua ayat ada tafsirnya di dalam hadis. Juga sama, tidak semua ayat ada tafsirnya di ayat lain. Tidak semua ayat ada tafsirnya di ayat lain. Bisa saja dia hanya berdiri sendiri di situ, tidak ditafsirkan oleh ayat manapun. Yang ketiga, menafsirkan ayat dengan ucapan para sahabat Nabi. Ucapan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu siapa, Bu? Ibu sering nyebut kata sahabat Nabi kan? Nah, sahabat Nabi itu siapa? Apa definisinya sahabat Nabi itu, apa definisinya? Apa? Udah itu dok. Berarti Abu Lahab itu sahabat Nabi. Abu Jahal, yang beriman. Udah itu dok. Ada lagi? Dan wafat dalam keadaan beriman. Jadi orang yang disebut sahabat Nabi adalah orang yang beriman kepada Nabi, ya, otomatis juga beriman kepada Allah. Kemudian wafat juga dalam keadaan beriman. Kenapa begitu? Karena ada orang yang satu masa dengan Nabi tapi tidak beriman. Ada orang yang beriman kepada Nabi tapi satu masa dengan Nabi tapi di akhir hayatnya malah murtad, pindah ke agama lain. Ada yang begitu. Maka mereka yang tidak memenuhi kriteria tadi tidak bisa disebut dengan sahabat. Apakah beriman kepada Nabi harus ketemu Nabi untuk disebut sahabat Nabi? Gimana kalau dia hidup satu masa dengan Nabi, beriman kepada Nabi tapi nggak pernah ketemu Nabi? Bisa disebut sahabat nggak? Dan wafat pun tetap dalam keadaan beriman. Tetap disebut sahabat Nabi atau bukan? Apa ada Ustaz? Ada. Dan itu menjadi sejarah awal mula adanya sholat jenazah gaib. Karena wafatnya orang ini, dia tidak pernah jumpa Nabi. Begitu dia wafat, dia hidup satu masa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan dia wafatnya lebih dulu daripada Nabi. Ketika dia wafat, Nabi Muhammad SAW mendapat berita dari malaikat Jibril, wahai Muhammad, saudaramu meninggal, maka sholatkan. Sholatnya nanti disebut dengan sholat gaib. Di mana itu orangnya? Ada di Afrika, jauh sekali. Nabi Muhammad masih ada di Madinah sana. Nabi di Madinah, dia di Afrika. Enggak pernah ketemu dengan Nabi. Wafat tetap beriman. Ini sahabat Nabi bukan? Ada yang tahu siapa orangnya? Bukan. Ada yang tahu? Raja Najran atau Raja Najasyi. Raja dia seorang raja.
Dia beriman kepada Nabi, tapi sembunyi-sembunyi, tidak mengumumkan kepada rakyatnya, kepada punggawa-punggawa kerajaannya. Jadi nggak ada yang tahu, rakyatnya nggak ada yang tahu kalau dia sudah beriman, dia sudah masuk Islam. Sampai wafatnya, dan acara pemakaman dia dimakamkan, jadi jenazahnya diurus sampai dimakamkan dengan tata cara Nasrani, karena itu kerajaan Nasrani. Jadi rakyatnya nggak ada yang tahu kalau rajanya sudah beriman, sudah muslim. Akhirnya disolatkan dari jarak jauh oleh Nabi dari Madinah sana. Itu awal mula adanya sholat gaib. Sebagian ulama berkata Raja Najran itu sahabat Nabi, walaupun tidak pernah jumpa dengan Nabi, tapi dia hidup satu masa dengan Nabi. Tapi sebagian ulama mengatakan dia bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in, generasi di bawah sahabat, walaupun hidup satu zaman dengan Nabi tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya khilafiyah. Ibu, saya perkenalkan istilah ini walaupun ibu sudah sering dengarkannya, karena nanti kita belajar tafsir itu akan sering ketemu dengan khilafiyah. Apa khilafiyah artinya? Perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan begini, sebagian ulama mengatakan begini. Nanti bagaimana sikap kita terhadap khilafiyah itu? Yang pertama harus berlapang dada terlebih dahulu. Karena yang berbeda pendapat memang ahlinya, memang pakarnya, bukan orang sembarangan. Yang keberapa sekarang? Yang pertama menafsirkan ayat dengan ayat, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan ucapan sahabat, yang keempat dengan ucapan tabi'in. Tabi'in itu berarti murid-muridnya sahabat. Orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi dan tidak pernah bertemu dengan Nabi, itu namanya tabi'in, generasi tabi'in. Yang terakhir, yang kelima, kalau di generasi tabi'in tidak ada, maka mencari tafsirnya ke generasi di bawahnya lagi. Apa sebutannya? Tabi'ut tabi'in. Tabi' itu artinya pengikut, tabi'in berarti pengikut juga. Tabi'in yang pertama pengikut sahabat, tabi'in yang di bawahnya lagi pengikutnya tabi'in. Paham dong ini? Ini generasi pertama disebut apa tadi? Sahabat. Generasi di bawahnya disebut tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut. Lo ngikut siapa? Ngikut sahabat. Ngikut sahabat. Dan generasi di bawahnya tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Tabi' itu pengikut, tabi'in juga pengikut. Berarti pengikutnya pengikut. Berarti paham dong mungkin ya. Jadi maksudnya generasi ketiga. Nah, pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'ut tabi'in. 1, 2, 3 itu maksudnya adalah sesuai dengan abadnya. Abad 1, abad 2, abad 3. Ini generasi paling hebat, paling utama di dalam agama Islam. Kenapa kok sahabat dulu? Karena orang yang paling mengerti tentang tafsir ayat Quran siapa selain Nabi Muhammad? Ya jelas murid-muridnya Nabi Muhammad. Tidak mungkin orang hari ini lebih paham tafsir ayat daripada sahabat Nabi, itu tidak mungkin. Paham nama mboten niki Bu? Nggih, tidak mungkin, karena mereka murid langsung dari Nabi Muhammad. Mereka menyaksikan Quran itu turun, mereka melihat bagaimana cara Quran itu turun, dan mereka menyaksikan Nabi Muhammad mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan real, nyata sehari-hari. Jadi yang paling ngerti tentang tafsir ayat justru adalah para sahabat. Nah, kalau misalnya nanti Bu ada ayat ini tidak ditafsirkan oleh ayat lain, ayat ini juga nggak ada tafsirnya dalam hadis Nabi, ayat ini juga tidak ditafsirkan oleh para sahabat, berarti cara kita mencari tafsirnya kemana? Tadi ke siapa? Setelah sahabat, bawahnya siapa? Tabi'in. Kalau di tabi'in juga nggak ada, berarti langsung ke tabi'ut tabi'in. Kalau itu juga nggak ada, ya berarti terus ke ulama-ulama yang ke bawahnya. Jadi dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau lebih mengutamakan yang 3 generasi itu saja. Generasi di bawahnya jarang sekali disampaikan, jarang sekali. Semakin jauh jaraknya dari Nabi SAW, berarti kualitas tafsirnya semakin berkurang. Semakin ke sini berarti semakin berkurang tingkat kebenarannya atau tingkat akurasinya, semakin menurun.
semakin jauh dari Nabi Muhammad SAW, maka tingkat akurasi tafsirnya akan semakin menurun. Ini semua Bu, yang tadi kita sebutkan sahabat, tabi'in, dan terusnya ke bawah itu semua yang dimaksud adalah para ulamanya. Bukan orang-orang awamnya, bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi di generasi sahabat itu ada ulama, ahli tafsirnya ada. Coba saya tanya Bu, mungkin Ibu di luar sana sudah sering belajar tafsir, siapa sahabat Nabi yang masuk kategori ulama ahli tafsir? Ada yang bisa nyebutkan beberapa orang? Siapa aja? Imam Bukhari, boten. Imam Bukhari nanti beliau bukan ahli tafsir, ahli hadis iya, tapi bukan ahli tafsir. Yang di periode awal sahabat siapa Bu? Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Ini ahli tafsir. Orang yang paling paham Al-Quran setelah Nabi Muhammad di generasi sahabat adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa lagi selain Ibnu Abbas? Nama-nama besar para mufassir, para ahli tafsir di zaman sahabat. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Abu Hurairah. Bukan, beliau Zaid bin Sabit. Iya, Zaid bin Sabit ini juga ahli tafsir, terutama di bidang ilmu waris. Terutama di bidang ilmu waris. Siapa lagi? Ada Mu'adz bin Jabal, ada Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, ada Zubair bin Awam, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr bin As, ada banyak ahli-ahli tafsir di zaman para sahabat Nabi. Nanti Ibu akan sering ketemu dengan nama-nama itu. Nanti di zaman di bawahnya siapa? Di zaman tabi'in, ya ada murid-muridnya Ibnu Abbas, ada Mujahid, ada Muqatil, ada beberapa nama lagi, ada Sa'id bin Jubair. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa lagi? Ada ulama-ulama, ada Hasan Al-Basri, ada Ibnul Aliyah, ada banyak ulama yang mereka adalah pakar-pakar tafsir. Itu penting untuk saya kenalkan buat panjenengan. Jadi tidak sembarangan bisa menafsirkan ayat Quran. Sampai di sini nyambung ya? Tidak sembarangan bisa menafsirkan ayat Quran. Kita butuh ahlinya betul. Dan alhamdulillah para ulama sudah membukukan, sudah menuliskan pendapat-pendapat para ahli itu. Yang berikutnya, ini masih pengantar. Saya waktunya sampai jam berapa? 9:30. Kalau tadi cara kita menafsirkan ayat, cara yang benar menafsirkan ayat, yang berikutnya adalah jenis-jenis ayat. Di ada ayat Quran itu ada kriterianya. Ayat Quran itu ada kriterianya. Yang bagi-bagi siapa? Yang membagi kriteria ayat ini diantaranya adalah Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang paling ahli di bidang tafsir. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, ayat Quran itu terbagi 4. Ayat Quran terbagi 4. Mau dicatat apa tidak? Ya, saya bacakan dulu kalimat Arabnya. At-tafsiru ala arba'ati aujuhin. Tafsir ayat atau ayat Quran terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, wajhun ta'rifuhul arabu min kalamiha. Yang pertama adalah ayat-ayat yang langsung dipahami oleh orang Arab dari zahir ayatnya. Ayat yang bisa langsung dipahami maknanya dari zahirnya, dari zahir ayatnya. Tidak butuh ahli, maksudnya tidak butuh seorang ulama untuk menafsirkannya, karena ayatnya mudah untuk dipahami. Cukup berbekal bahasa Arab kita bisa langsung paham, atau bermodalkan terjemahan bisa langsung paham. Apa contohnya Bu? Ibu bisa beri contoh enggak? Atau contohnya dari saya aja?
Hafal surat Al-Ikhlas? Apa ayat pertamanya? Qul huwallahu ahad. Apa terjemahannya? Katakanlah Allah itu ahad. Apa artinya ahad? Satu. Ibu butuh tafsir nggak untuk memahami ayat ini? Masih butuh tafsir? Allah itu satu. Kalau disebut satu berarti gimana? Ya tidak dua. Betul nggih? Satu berarti tidak dua, apalagi tiga. Apa maksudnya? Berarti Tuhan kita itu satu dan satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Nanti cara memahami satu dan satu-satunya gimana? Ya coba aja lihat ayat terakhirnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Ya kembali ke ayat satu lagi. Ahad. Lihat, berarti Tuhan kita satu dan satu-satunya. Bahasa Inggrisnya apa? The one and only. Satu dan satu-satunya. Apanya yang satu-satunya? Ya segalanya. Segalanya dia satu-satunya. Pokoknya dia tidak serupa dengan makhluknya. Apapun yang ada pada makhluk, berarti Tuhan tidak seperti itu. Ngoten nggih? Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan dari makhluk, berarti Tuhan tidak seperti itu. Bahasa ringkasnya gini Bu. Dulu kita diajari di sekolahan benda-benda itu ada berapa jenis? Ada benda apa? Benda padat, cair, gas. Ini kan semuanya makhluk. Berarti Tuhan kita dia tidak padat, tidak cair, tidak gas. Terus ngapa? Ya kembali ke ayat lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak serupa dengan apapun yang dia ciptakan. Dia enggak serupa. Terus gimana maksudnya? Ya balik ke ayat satu lagi. Dia satu dan satu-satunya. Mikir lagi gimana? Ya udah enggak sanggup akal kita mikir. Berarti stop. Sudah, jangan dipikirkan terlalu jauh. Nanti lama-lama jadi puyeng sendiri. Terus gimana? Kebablasan, stres. Ada yang ujung-ujungnya menganggap Tuhan tidak ada. Nah ini kan kebablasan. Gitulah kira-kira. Jadi ada ayat yang mudah kita pahami, hanya tahu bahasa Arab, kita sudah langsung tahu maknanya, maksudnya. Dan ayat yang seperti itu juga ada di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, jenis ayat yang kedua, wa tafsirun la yu'adzaru aw la yu'adzaru ahadun bijahalatihi. Ayat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang kedua adalah ayat-ayat yang wajib diketahui tafsirnya oleh setiap muslim. Setiap orang muslim tidak boleh tidak tahu. Semua orang muslim wajib tahu. Ini contohnya apa ini? Contohnya ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya itu? Hai orang-orang yang beriman. Kenapa begitu? Karena setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya nanti akan ada perintah atau ada larangan. Biasanya begitu. Setiap kali jumpa dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, biasanya nanti ada perintah. Lah perintah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Larangan itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Karena dia wajib, berarti gimana? Kita gimana? Ya wajib belajar, harus paham itu ayat ya ayyuhalladzina amanu itu maksudnya apa? Nanti ada apa setelahnya? Gimana cara mengerjakannya dan seterusnya. Karena dia wajib. Maka jenis ada ayat-ayat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kalau dia tidak paham hanya dengan membaca terjemahan, ya wajib bertanya kepada yang paham. Ini maksudnya apa? Gimana cara mengerjakannya? Saya kasih contoh. Ada ayat, ini ayat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Saya kasih contoh nanti kita belajar tafsir urutnya setelah pengantar. Ini baru cuplikan-cuplikan saja. Misalnya ayat ini Bu, ini termasuk ayat yang kurang disukai oleh ibu-ibu.
dan sangat disukai oleh bapak-bapak. Ya. Ayat ketiga surat An-Nisa. Padahal ayatnya di surat perempuan, tapi justru perempuan kurang suka. Kurang suka dalam arti tertentu nggih. Bukan kurang suka dengan ayatnya, tapi kurang suka dengan penafsirannya. Ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim yang perempuan, fankihu maka nikahilah olehmu ma taba lakum apa-apa yang baik bagimu minan nisa'i dari perempuan-perempuan yang bukan anak yatim, masna 2, wa thulatsa 3, wa ruba' atau 4. Jangan nikahi anak yatim, nikahi saja wanita lain. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Hah? Nah kan ini gimana? Kalau dibaca terjemahannya gimana? Bisa nggak bapak-bapak baca ayat ini terus ngandalkan terjemahan terus langsung praktek? Boleh apa enggak? Boleh begitu enggak caranya? Enggak boleh. Belajar dulu tafsirnya. Karena ayat ini termasuk kategori ayat tentang fikih, berarti belajarnya kemana? Belajar ke kitab fikih. Di mana letaknya? Mesti nanti ada di bab nikah. Ngoten nggih. Bab fikih kan banyak, ada 16 bab. Ada bab wudu, bab toharo, bab sholat, bab apa lagi? Zakat, haji, puasa. Nanti juga ada bab nikah. Ini sudah dibahas di bab nikah. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan terjemahan, harus ngaji dulu. Bahaya nanti kalau mengandalkan terjemahan tok langsung praktek, itu bahaya. Loh, saya mendapati kasusnya, Bu. Ada seorang ibu selesai ngaji begini, loh maju ke depan minta waktu, Ustaz masih ada waktu? Ada, Bu, silakan, mau ada apa? Beliau curhat sambil nangis. Saya dengarkan. Ternyata beliau mengadukan suaminya nikah lagi, suaminya punya istri lagi tanpa seizin istrinya yang pertama itu. Saya dengarkan sampai selesai, terus saya tanya, ibu, suami ibu ngaji ke siapa? Itu bisa melakukan itu sudah nanya belum? Sudah belajar fikihnya belum? Sudah belajar tata caranya belum kepada ulama-ulama? Kata si ibu itu, enggak Ustaz, suami saya tidak ngaji kemana-mana. Terus kok bisa ngamalkan gitu, dari mana? Taunya dari mana? Iya, dari Quran terjemahan. Jadi dia baca ayatnya, baca terjemahannya, terus langsung praktek. Oh, akhirnya saya bilang kalau begitu suami ibu tidak layak punya istri yang kedua. Kenapa? Karena dia nggak paham ayat, Jadi ceritanya ini orang nekat melakukan sesuatu yang dia tidak punya ilmunya, dan itu dalam pelajaran fikih dikenal dengan istilah haram. Orang melakukan sesuatu yang dia belum tahu ketentuannya, belum tahu tata caranya, belum ngerti prosedurnya, maka hukumnya haram. Tidak boleh dia melakukan sesuatu kalau dia belum tahu prosedurnya. Gimana prosedurnya? Ya belajar dulu, tanya dulu lah kepada yang paham ayat. Itu contoh. Jadi ini jenis ayat yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, terutama bapak-bapak laki-laki. Halo Bu, emang betul? Loh, kan perintah awalnya disuruh 2 Ustaz. Oh iya, itu ada maksudnya itu. Ada maksudnya. Saya kasih bocoran sedikit, mau Bu? Biasanya sih ibu-ibu suka dengan ini. Ketika ayat itu turun, itu ada beberapa riwayat, ada 1 atau 2 riwayat. Ada sahabat Nabi yang datang karena dia baru masuk Islam. Dia datang kepada Nabi, dia tahu karena dia baru tahu, dikasih tahu yang lain kalau ada ayat seperti ini. Akhirnya untuk mempraktekkan dia datang kepada Nabi, ingin cari tahu ini gimana prosedurnya, bagaimana cara menjalankan ayat ini bagaimana. Dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, istri saya 5 orang. Padahal dalam ayat dibatasi hanya boleh
4. Mana yang harus saya ceraikan? Nah, di lain waktu datang lagi sahabat yang juga baru masuk Islam, dia ngadu lagi, ya Rasul, istri saya 10 orang. Padahal dalam ayat hanya boleh maksimal 4. Paham nggak maksud saya, Bu? Jadi ayat itu untuk pembatasan. Karena orang-orang Arab di zaman dulu mereka sudah kelebihan, itu masalahnya. Jadi kuotanya hanya 4, tapi mereka punya lebih dari 4, maka harus dikurangi. Harus dikurangi. Lah orang Indonesia, laki-laki Indonesia nih baca ayat itu, yang dia pikirkan apa? Ngurangi apa nambah? Nambah. Slot yang kosong masih ada 3. Dia baru punya 1. Akhirnya pusing mikirkan nambah. Nih siapa yang mau sama saya? Nah, kan gitu. Nah, orang Arab nggak pernah pusing mikir gitu. Mereka mikirnya gimana? Jangan kelebihan, jangan kelebihan, jangan kelebihan. Karena batasnya hanya 4. Kan beda kan? Beda persepsi. Beda tradisi, beda persepsi terhadap ayat. Lah orang Indonesia tuh repot tuh. Kalau dia nggak belajar tafsirnya dulu, nggak belajar fikihnya, pikirannya gimana? Nambah. Bahkan yang belum punya istri 1 pun sudah mikir nanti punya 2, punya 3. 1 aja belum punya. 1 aja belum punya. Nyambung nama betul. Lu ini kan sunnah Nabi Ustaz. Oh, nanti dulu. Kamu emang siapa? Apa kamu seperti Nabi? Nabi sanggup punya istri sampai 11 orang dan itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nabi tidak terkena ayat itu. Nabi khusus. Emang kamu seperti Nabi? Lu kan sahabat Nabi begitu Ustaz. Emang kamu seperti sahabat Nabi? Kualitasmu emang sama seperti mereka. Dari sisi apa? Kemampuan memimpin, dari sisi jumlah harta, dari sisi banyak sekali. Nah, itu banyak pertimbangannya. Tidak mentang-mentang, ini kan disuruh Ustaz. Dan Rasul kan juga mencontohkan, akhirnya langsung dipraktekkan. Nah, itu tadi saya sampaikan, tidak mesti kalau ada ayat atau ada hadis itu langsung bisa dipraktekkan begitu saja, tidak mesti begitu. Harus nanya dulu kepada para ulama, ini gimana cara prakteknya, gimana cara mengerjakannya. Tidak boleh asal-asalan. Apa ada yang asal-asalan begitu? Ya ada. Tadi saya sudah sebutkan satu contohnya. Nanti di yang lain juga ada. Di ayat lain, di surat lain, di hadis-hadis yang lain juga ada yang sembarangan mempraktekkan itu ada. Berikutnya yang ketiga. Yang pertama tadi apa, Bu? Jenis ayat yang bisa langsung dipahami maknanya oleh orang yang bisa berbahasa Arab, terutama orang Arab. Di sini ada yang bisa bahasa Arab? Ada? Mungkin ada yang baru lulus kuliah bahasa Arab. Kayak di mana? UMP kan ada program kuliah 2 tahun, siapa tahu ada. Yang kedua, ayat-ayat yang wajib diketahui tafsirnya oleh setiap muslim. Enggak boleh bodoh kita enggak boleh enggak tahu, harus tahu, wajib tahu. Maka targetnya nanti ya kita mengetahui ayat-ayat yang wajib kita ketahui. Yang ketiga, wa tafsirun yu'allimuhu al-ulama'u ya'lamuhul ulama'u. Ada ayat-ayat yang tafsirnya hanya diketahui oleh para ulama, dan itu orang awam tidak tahu pun tidak apa-apa. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa. Kita tahu kadang tidak menambahi apa-apa, kita tidak tahu tidak mengurangi apa-apa. Tapi para ulama tahu maksudnya. Mau diberi contoh? Contohnya nanti di surat Al-Baqarah ada Nabi Musa dan istrinya Ibunda Hawa di dalam surga dilarang mendekati sebuah pohon. Betul? Oh iya, semua kita yang pernah baca ayat Quran mesti paham. Pertanyaannya, itu pohon apa? Pohon khuldi. Pohon khuldi itu adalah nama yang dikarang oleh iblis untuk menamai pohon itu. Sebenarnya sih bukan khuldi itu dari kata khuldun, khalidun, kekal. Jadi kata ini salah satu triknya iblis untuk menggoda Nabi Adam dan istrinya agar mau memakan buah itu. Wahai Adam, kamu dilarang makan buah ini karena nanti kalau kamu makan, kamu jadi kekal. Paham betul?
Ibu kalau dilarang ini, Bu, nggak boleh makan buah itu, Bu. Nanti kalau ibu makan, ibu jadi awet muda. Itu ibu gimana? Perasaannya gimana? Hah? Pengen makan nggak? Tapi dilarang, nggak boleh, hukumnya haram. Nanti kalau ibu makan, ibu jadi awet muda, nggak pernah tua, nggak pernah keriput, kinclong terus, glowing terus misalnya. Misalnya ada buah yang seperti itu dan ibu dilarang memakannya, ibu terima nggak? Tergoda nggak untuk makan? Hah? Oh, ibu-ibu ditanya begitu, ibu tergoda. Nabi Adam itu loh dibujuk begitu, tiap hari, tiap saat dibujuk. Nanti kalau mau makan kamu jadi kekal. Lo di dalam surga dan kekal di dalam surga, pengen nggak? Itu godaan iblis kepada Adam. Dan berhasil nanti godaannya. Kapan berhasilnya? Sekitar 90 tahun kemudian baru berhasil digoda. Ibu kalau digoda iblis, dari mulai digoda sampai jatuh dalam godaan itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Hah? Menit? Hitungan menit ya? Ya itulah bedanya. Kualitas kita dengan Nabi Adam sangat berbeda. Jadi jangan underestimate kepada Nabi Adam dan istrinya, karena beliau adalah dua manusia terbaik yang Allah ciptakan. Salah satu dari sekian banyak manusia terbaik. Jadi jangan dikira Nabi Adam melanggar aturan terus derajat beliau jadi rendah. Tidak, dia adalah salah satu manusia terbaik. Iblis menggoda itu butuh waktu yang lama baru berhasil digoda, itu pun lewat istrinya, tidak lewat Nabi Adam. Karena iblis merasa putus asa menggoda Nabi Adam, akhirnya manuver menggoda istrinya. Dan karena istrinya tergoda, Nabi Adam ikut tergoda. Jadi kesimpulannya, bagi seorang laki-laki, godaan wanita itu lebih kuat daripada godaan setan. Oh iya betul. Bagi laki-laki, godaan wanita itu lebih kuat daripada godaan setan. Lah celakanya wanita itu mudah digoda oleh setan. Wanita mudah digoda setan, laki-laki mudah digoda wanita. Lah saya ini hasil godaan wanita ini bisa datang ke sini. Coba kalau nggak digoda saya tidak datang. Godaan yang baik. Itu contoh. Nah, pertanyaannya belum terjawab. Itu pohon apa? Ada ulama yang mengatakan itu pohon anggur. Ada yang mengatakan itu pohon tin. Ada yang mengatakan zaitun. Ada yang mengatakan apel. Macam-macam pendapatnya. Nah, yang benar yang mana? Gak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang menyaksikan langsung kejadiannya kan? Maksud saya ini ayat yang tahu tafsirnya hanya para ulama. Kita orang awam kalau tidak tahu pun nggak ada masalah, tidak ada efeknya gitu. Tahu tidak nambahi apa-apa, tidak tahu juga tidak mengurangi apa-apa. Ibadah kita ya tetap lanjut aja, keimanan kepada Allah ya tidak terganggu. Nyambung napa mboten iki? Iya, ada. Dan ayat seperti itu cukup banyak di Quran. Yang tahu hanya para ulama. Yang terakhir, yang keempat, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Dan ayat-ayat yang tafsirnya hanya Allah saja yang tahu. Yang tafsirnya hanya Allah saja yang tahu. Kalau seperti ini gimana? Ada yang bisa ngasih contoh? Para ulama aja nggak tahu. Jangankan para ulama, Nabi saja tidak tahu. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu maksudnya apa. Apalagi para ulama, apalagi kita orang awam. Apa contohnya? Contohnya cukup banyak. Salah satunya di surat kedua, surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Huruf alif, huruf lam, huruf mim. Loh, apa maksudnya? Apa tafsirnya? Itu kan huruf. Yang tahu maksudnya hanya Allah saja. Yasin, huruf ya, huruf sin. Apa maksudnya? Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Dan seterusnya. Yang disebut dengan istilah al-huruf al-muqatta'ah. Ada huruf-huruf yang terpisah-pisah yang letaknya di awal surat-surat tertentu. Yang paling panjang nanti di depan surat Maryam.
kaf ha ya ain shad. Ada kurang lebih 5 huruf. Surat lain ada yang 2 huruf, ada yang cuma 1 huruf. Nun, qaf, apalagi yang 1 huruf. Itu tok. Ada yang 2 huruf. Toha, Yasin, ada yang 3 huruf. Alif, lam, mim, alif, lam, ra, dan seterusnya. Ada yang 5 huruf. Nah, itu tadi di awal surat Maryam. Siapa yang tahu maksudnya? Hanya Allah Ta'ala. Untuk ayat-ayat yang ini atau nanti disebut dengan ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang hanya Allah saja yang tahu maksudnya, tidak boleh dibahas terlalu dalam. Karena percuma saja nanti bikin puyeng sendiri tadi. Tidak ada yang paham maksudnya selain hanya Allah Ta'ala. Ayat-ayat yang hanya yang mana? Mutasyabihat. 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 Kalau ayat yang tadi Bu, yang 1, 2 dan jenis yang 1 dan 2 itu dikenal dengan nama ayat muhkamat. Muhkamat. Muhkamat itu jelas artinya, jelas. Jadi mudah dipahami dan mudah diamalkan. Kalau jenis yang ketiga dan keempat itu ayat mutasyabihat. Terutama puncaknya di ayat keempat itu ayat yang paling syubhat, ayat yang paling samar, tidak ada yang tahu maksudnya selain hanya Allah Ta'ala. Pas jam 9:30. Nah, ada yang mau tanya? Nanti insya Allah kita setelah ini di pertemuan berikutnya akan mulai ngaji surat yang pertama di urutan mushaf, yaitu surat Al-Fatihah. Saya kasih mukadimah dulu ya. Kenapa kok surat Al-Fatihah yang kita kaji dulu? Karena ini satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Harapannya nanti kalau kita kaji tafsirnya, sholatnya jadi lebih berkualitas, sholatnya jadi lebih khusyuk, terutama di saat membaca surat Al-Fatihah. Jadi paham, ini maksudnya ini toh, oh ini begini toh maksudnya, oh ini begini toh maksudnya, oh ayat ini bobotnya sekian toh ternyata. Itu akan kita pelajari nanti di dalam tafsirnya. Oh cara baca ayat ini begini toh caranya. Oh apa gitu Ustaz? Apa cara bacanya juga beda? Beda. Seperti misalnya ihdinas siratal mustaqim. Itu bacanya ada 3 cara. Maliki yaumiddin, itu cara bacanya ada 2 cara. Bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Maliki yaumiddin itu panjang. Maliki yaumiddin itu pendek. Kalau kita belajar tafsirnya kan nanti cerita, oh cara bacanya begini. Itu sifatnya pilihan. Ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca dengan huruf zai. Nanti ada keterangan-keterangan dari para ulama. Bahkan nanti sampai cara membaca sesuatu yang bukan ayat pun diajarkan caranya. Amin itu ada caranya sendiri. Ada panjang pendek, ada pendek panjang, ada panjang panjang, ada panjang panjang panjang. Paham nggak maksudnya? Amin pendek panjang, ada panjang panjang. Amin ada yang panjang panjang panjang. Loh kok 3 kali Ustaz? Amin. Nya itu didengungkan karena ada tasdidnya. Ini adalah perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang cara membaca ayat. Itu salah satunya. Nanti juga akan kita pelajari. Ini jadi ayat pertama surat Al-Fatihah itu yang mana sih? Basmalahnya atau hamdalahnya? Bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillahirabbil alamin. Nanti akan ke bawahnya nanti di apa namanya itu di breakdown kalau bahasa anak mudanya. Itu akan menghasilkan amalan. Jadi cara bacanya di dalam sholat gimana? Basmalah dulu atau langsung ke hamdalah. Kalau di basmalahnya dikeraskan atau disirkan. Nah itu nanti akan kita kaji juga di pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Ini dulu para ibu. Ini ada waktu tanya jawab Ustaz ya. Silakan kalau ada yang mau
berdiskusi, tanya jawab. Ada yang tadi kurang jelas dari penyampaian saya, silahkan ditanyakan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik sekalian, sebelum kita lanjutkan sesi penutup, monggo bagi ibu yang tidak bertanya terkait materi yang disampaikan, khususnya kami persilahkan. Tidak mengapa bisa tanya, atau mungkin kalau sempat tulis boleh ditulis supaya lebih cepat, boleh langsung. Silakan ibu, silakan. Ketika ada yang tidak disampaikan dalam bentuk pertanyaan, silakan. Baik, yang kanan, kiri, depan, yang belakang. Halo. Mana pertanyaannya nggak ada? Oh, nggak ada berarti ditanya saja. Monggo. Silakan, barangkali dari materi yang tadi disampaikan sangat luar biasa. Monggo kiranya ada yang mau ya ditanyakan, silakan kita beri kesempatan. Gitu? 5? Ada bu? 4, 3, 2, 1. Oke, sudah 5 detik berlalu. Tidak ada yang tunjuk jari ataupun yang menyampaikan pertanyaan, maka kita cukupkan untuk sesi perdana ini. Sudah ditutup? Belum. Oke, silakan ibu, silakan. Hah? Langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Hukum belajar tafsir. Ini pertanyaan sebenarnya sudah terjawab di bagian yang terakhir tadi. Di pembagian ayat. Ada ayat yang mudah dipahami, cukup dengan bekal bahasa Arab. Yang kedua, ayat-ayat yang wajib dipelajari tafsirnya. Kalau ditanyakan hukum belajar tafsir apa? Untuk ayat-ayat yang tadi, yang nomor 2, yang memang wajib kita pahami tafsirnya, namanya juga wajib, berarti hukumnya jadi apa dong? Ya wajib. Itu biasanya ayat tadi gimana? Diawali dengan ya ayyuhalladzi amanu, atau ayat tentang halal dan haram. Itu ayat-ayat yang wajib dipelajari tafsirnya. Ayat-ayat yang berkenaan dengan praktek amalan. Praktek amalan, termasuk tadi ayat yang saya contohkan, ayat tentang poligami, itu wajib dipelajari enggak? Yang wajib belajar suaminya toh apa ibunya juga? Semuanya, biar tidak salah paham kan? Nah, wajib belajar. Adapun ayat-ayat yang tadi yang terakhir atau yang nomor 3 dan nomor 4 itu termasuk yang tidak wajib dipelajari. Ayat yang nomor 3 dan nomor 4 tidak wajib dipelajari. Karena kalau dipelajari pun malah nanti mudorotnya lebih besar daripada manfaat. Coba saya tanya, Nabi Musa dulu membelah laut pakai apa? Pakai tongkat. Tongkatnya bahannya apa? Hah? Kok nggak tahu? Kan sudah dikasih tahu dalam ayat. Besi apa kayu apa itu plastik apa bahannya? Kayu. Ah, kayu apa? Pohon apa itu? Pohon apa? Kan nggak ada yang tahu. Nah itu nggak usah dikaji nih itu. Gitu. Jadi puyeng sendiri nanti. Seandainya diberitahu malah berbahaya kan? Oh ternyata itu pohon jati. Oh akhirnya jati mahal banget harganya. Jadi dikultuskan kan, itu berbahaya. Nabi Sulaiman pakai cincin nggak? Pakai. Salah satu yang terkenal dari Nabi Sulaiman adalah cincinnya. Setiap kali mau masuk kamar mandi, mesti cincinnya dicopot dulu, diberikan ke ajudannya. Itu ada batu akiknya enggak? Ada. Batu apa? Ada yang tahu? Warnanya? Kan enggak ada yang tahu. Itu kalau dikasih tahu malah berbahaya kan? Oh, kok nggak dikasih tahu aja kemarin muncul batu akik Nabi Sulaiman kok. Yang kayak gitu itu tidak wajib dipelajari. Karena dipelajari juga tidak mendatangkan banyak manfaat, justru nanti malah menimbulkan mudarat. Gitu aja, Bu.
Nah, sebagai penutup, nih yakin gak ada yang tanya lagi? Apa nunggu nanti aja? Siap. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan contoh. Ibu buka Quran. Ibu buka Quran. Oh, sudah dikemas-kemas tak? Oh, belum ditutup. Nanti kalau udah ditutup baru kemas-kemas. Ya ini sebentar kok, paling cuma 3 menit atau 5 menit maksimal. Ini sudah mau kita tutup, tenang aja. Ibu buka surat Hud. Hud itu nama nabi nggih, surat Hud. Surat keberapa itu? 11. Apa? Kok ada yang ngomong 17 tadi? 11. Surat Hud ayat 107. Ini contoh aja, ini contoh. Ini contoh, nanti saya bacakan ayatnya. Ibu sebutkan ini jenis ayat yang mana dari 4 kategori ayat tadi. Gitu nggih? Bisa? Siap? Ini anak sekolah sedang ujian semester. Nah, sekarang dengan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Ayat di bawahnya dia mirip bahasanya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Sebenarnya dimulai dari ayat 106 ya, tadi kurang 1 ayat. Fa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Apa terjemahannya, Bu? Fa ammal ladzina syaqu 106. Satu orang aja bacakan yang posisinya di tengah, biar yang depan dengar, belakang juga dengar. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan berhenti. Iya. Terus ayat berikutnya langsung aja 3 ayat. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Tuhanmu Maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, satu lagi. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Tuh, ini masuk kategori ayat yang mana? 1, 2, 3 atau 4? 1. Saya ulangi kalimatnya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Langit bumi kekal nggak? Langit bumi kita ini kekal nggak? Enggak. Berarti surga neraka kekal nggak? Gimana? Ini masuk ayat yang jenis mana nih? 1, 2, 3 atau 4? Jadi PR apa mau dijawab sekarang? Penasaran? Ya biar besok berangkat lagi maksudnya. Jadi PR aja. Kalau jadi PR kan nanti jadi balik kasih. Oh bocoran. Iya. Ini masuk ayat yang ketiga. Karena kalimat itu hanya dipahami oleh para ulama. Kalimat yang tadi itu, kekal selama ada langit dan bumi. Padahal dalam persangkaan kita langit bumi ini kekal nggak? Ini bumi kita ini kekal apa tidak? Enggak, nanti akan hancur kok. Kok dikatakan selama ada langit dan bumi?
dosennya surga neraka itu kekal nggak sih? Kekal. Selama ada langit dan gimana tuh? Kalau jadi PR yang sekarang hadir, besok wajib hadir. Ya. Jadi PR aja ya. Ya, insya Allah nanti kita bahas di pertemuan. Itu contoh saja, contoh soal. Tadi kita sudah menyampaikan rumusnya, sudah menyampaikan kaidah-kaidahnya. Ini kalau dipikir, jenengan mikir sendiri mesti mumet nanti. Nanti kalau dipikir sambil berkendaraan nabrak nanti, hati-hati. Oh, itu bahaya kalau nggak disampaikan. Atau sekarang aja lah ya. Hah? Oh, cuma aja. Iya. Nggih. Ya insya Allah nanti kita sampaikan. Mohon maaf ini mestinya saya jawab sekarang, tapi karena kita sedang belajar tafsir, jadi saya tunda dulu sebentar jawabannya. Nanti di pekan atau di saat nanti kita jumpa lagi insya Allah. Diingatkan nggih, kita punya PR ini ya. Surat Hud ayat berapa tadi? 107, 106, 107, 108. Nanti kalau ibu nggak sanggup mikir, jangan dipaksa mikir nggih. Ya, jangan dipaksa mikir. Nanti nyari-nyari boleh, dari tafsirnya silakan. Nanti kita ketemu nanti di sini ibu sudah bisa jawab. Ini ada maksudnya ada. Tidak seperti yang kita sangka nanti. Jadi tidak seperti yang kita pikirkan. Ada sesuatu di balik ayat ini yang paham memang hanya para ulama. Maka mau tidak mau kita butuh bertanya kepada para ulama. Ini dulu para ibu, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang tadi kita kaji sedikit bisa dipahami. Seiring berjalannya waktu nanti insya Allah kita akan semakin paham ayat Quran, semakin sering kita berinteraksi dengan ayat, terutama dari sisi tafsir. Mudah-mudahan semakin paham ayatnya, semakin menambah keimanan kita, dan semakin memperbaiki kualitas ibadah kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan, kesalahan dari saya mohon dimaafkan, kebenaran hanya dari Allah. Mari kita terima dan kita amalkan. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Ustadz Ahmad Thohari untuk melanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih para ibu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.